Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi kita di mata pelajaran geografi. Hari ini kita mulai dari ruang lingkup geografi. Ada 3 macam. Yang pertama, persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Ini masalah tentang kependudukan. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Nah, ada hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Nah, kita sebagai makhluk sosial hidup berdampingan dengan alam. Yang ketiga, kajian terhadap wilayah atau region. Itu kita akan mengenal karakteristik tiap wilayah. Ada perbedaan wilayah satu dengan wilayah yang lain. Nah, geografi terbagi menjadi cabang-cabang ilmu geografi yang lain. Yang pertama ada geografi fisik, yaitu geologi, ilmu mempelajari tentang bebatuan, jenis batuan, jenis tanah, pertambangan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang cuaca dan iklim. Yang ketiga, hidrologi, ilmu yang mempelajari tentang air. Lalu biogeografi, ilmu yang mempelajari tentang flora dan fauna. Itu geografi fisik, yang berhubungan dengan alam. Lalu geografi manusia atau kita sebut geografi sosial, yaitu geografi kependudukan dan geografi ekonomi. Nah, ini tentang masalah penduduk dan masalah ekonominya. Perekonomiannya contohnya yaitu mata pencaharian penduduk. Berikutnya geografi teknis. Nah, teknik yang ada di dalam geografi, yang pertama penginderaan jauh, yaitu kita akan menganalisis objek dari jarak jauh. Lalu ada namanya SIG atau Sistem Informasi Geografis. Kemudian ada juga geografi regional, tadi tentang karakteristik suatu wilayah, region, itu wilayah. Lanjut kita ke konsep geografi. Konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Di sini terbagi menjadi 10 konsep. Yang pertama, konsep lokasi, menunjukkan letak suatu tempat. Nah, ada pertanyaan, di mana tempat tinggal Anda? Nah, berarti kita akan menjelaskan lokasi tempat tinggal kita ada di mana. Konsep lokasi adalah konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek. Nah, letak suatu objek. Konsep lokasi terbagi 2, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Dapat jelaskan. Lokasi absolut adalah lokasi yang berdasarkan letak astronomis dari garis lintang dan garis bujur bumi. Contohnya, letak absolut Indonesia berdasarkan dari letak astronomisnya, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu letak astronomis. Kita sebut lokasi absolut. Contohnya kita seperti membagikan lokasi atau share lokasi di dalam aplikasi. Nah, di sana ada titik koordinat lokasi yang kita tuju. Nah, itulah letak absolutnya. Lalu yang kedua ada lokasi relatif berdasarkan objek yang ada di sekitarnya. Contohnya rumah kalian misalnya berdekatan dengan masjid. Nah, kalian sebutkan masjid apa itu namanya. Nah, contoh lainnya sekolah kita berdekatan dengan kantor bupati. Nah, itu letak suatu objek berdasarkan objek yang lain. Itu namanya lokasi relatif. Lalu yang kedua, konsep jarak. Nah, jarak di sini berarti ruang yang terdapat di antara 2 objek. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda? Nah, ini berarti masuk di jarak relatif. Nanti ada 2 jarak, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Seperti lokasi tadi juga terbagi 2. Jarak absolut itu dengan satuan panjang. Ada ukurannya. Contohnya jarak antar 2 kota. Misalnya kota Jakarta dengan kota Bandung. Nah, ini ada jarak di tengah-tengahnya, yaitu 150 km. Contoh lainnya jarak antara Palehari ke Banjarmasin, nah itu 60 km. Itu namanya jarak absolut menggunakan satuan panjang. Nah, satuan jaraknya kilometer. Lalu ada lagi jarak relatif. Nah, contohnya ini
berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, berarti jarak relatifnya berdasarkan waktu. Misalnya kalian dari rumah ke sekolah memakan waktu 10 menit. Nah, itu jarak waktu. Kita dari Pelihari menuju ke Banjarmasin membutuhkan waktu 1 jam misalnya. Lama perjalanannya, itu jarak relatif waktu. Kemudian ada juga jarak relatif biaya, ongkos yang kita habiskan selama perjalanan. Misalnya untuk membeli bahan bakarnya saja dari kota pertama ke kota kedua. Dari Pelihari ke Banjarmasin misalnya menghabiskan 2 liter bensin, yaitu seharga kurang lebih Rp15.000. Nah, seperti itu contohnya. Konsep ketiga yaitu keterjangkauan. Bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda? Bagaimana kita mendatangi suatu tempat? Nah, keterjangkauan yaitu kemudahan untuk mencapai suatu objek. Mudah tidaknya suatu tempat itu untuk dikunjungi. Itu adalah konsep keterjangkauan. Apakah ada akses jalannya, ataukah masih hanya jalan setapak, ataukah terjadi bencana alam sehingga akses menuju suatu tempat itu sulit untuk didatangi. Nah, itu mempengaruhi tentang keterjangkauan suatu tempat. Ini mudah atau tidak suatu tempat untuk dikunjungi. Contohnya ada objek wisata yang letaknya di tengah hutan seperti air terjun. Nah, oleh sebab itu agar para wisatawan mudah untuk berkunjung ke tempat tersebut, dibuatlah akses yang memudahkan pengunjung untuk berwisata ke sana. Nah, tadi konsep keterjangkauan. Berikutnya morfologi. Nah, ini bentuk muka bumi. Konsep morfologi yaitu bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Nah, jadi bentuk muka bumi bisa disebabkan oleh proses alam. Contohnya terbentuknya pegunungan. Bisa juga disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, di mana awalnya permukaan bumi yang datar, kemudian akibat aktivitas pertambangan sehingga menjadi berlubang-lubang. Nah, ini contohnya, apakah terdapat pegunungan di sekitar wilayah tempat tinggal Anda. Nah, pegunungan itu bentuk dari morfologi, bentuk dari muka bumi. Nah, bentuk muka bumi kan tidak hanya tanah lapang, tapi ada dataran tinggi dan dataran rendah. Ada reliefnya. Berikutnya konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah hubungan timbal balik. Kemudian interdependensinya yaitu saling ketergantungan antar wilayah. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada 2 gambar. Gambar pertama sebelah kiri kalian itu adalah gambar pedesaan. Gambar kedua sebelah kanan kalian yaitu gambar perkotaan. Nah, dari desa dan kota ini akan menghasilkan interaksi dan interdependensi. Interaksi yang pertama hubungan timbal balik. Nah, dari daerah desa mengirimkan hasil pertaniannya ke kota, sementara dari kota mengirimkan hasil industrinya ke desa. Hasil pertanian tuh bisa berupa sayuran, buah-buahan, hasil peternakan, perikanan. Nah, itu dikirim ke kota. Sementara hasil industri di kota, contohnya industri tekstil, pakaian, industri elektronik, barang-barang elektronik, industri kimia, obat-obatan, pupuk dan lain sebagainya itu dikirim di kota. Kan banyak pabrik, dikirim ke desa. Itu hubungan timbal balik. Kemudian dari hubungan timbal balik ini mengakibatkan ketergantungan wilayah desa, ketergantungan dengan hasil industri di kota, sementara wilayah kota ketergantungan dengan hasil pertanian, pasokan makanan dari desa. Nah, itu hubungan timbal balik dan ketergantungan. Tadi interaksi dan interdependensi. Lalu ada keterkaitan keruangan. Nah, konsep keterkaitan keruangan menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Hubungan antar wilayah. Nah, ini kerusakan lingkungan di wilayah hulu menyebabkan banjir di wilayah hilir. Nah, ada keterkaitan antara wilayah hulu di dataran tinggi di daerah pegunungan. Apabila di sana terjadi banjir, apabila di sana airnya meluap, otomatis daerah hilir yang ada di dataran rendah akan menyebabkan terjadinya banjir. Nah, air dari daerah hulu, daerah dataran tinggi turun ke dataran rendah di hilir. Nah, ini keterkaitan, ada sebab dan akibatnya.
Lalu berikutnya pola. Konsep pola yaitu bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Nah, ini contohnya pada gambar sebelumnya. Ada bentuk pola pemukiman di sekitar tempat tinggal. Pola pemukiman terbagi 3. Ada yang memanjang, contohnya pola pemukiman yang memanjang itu ada di pinggir-pinggir jalan, bersusun rapi berderet-deret. Di pinggir jalan, di pinggir sungai, di pinggir rel kereta api, itu adalah pola pemukiman yang memanjang. Lalu ada pola pemukiman yang memusat, contohnya di pusat kota, komplek-komplek, nah itu adalah pola pemukiman pemusat yang padat penduduknya. Kemudian ada lagi pola pemukiman yang menyebar, seperti di pedesaan. Orang-orang di desa rumahnya memiliki halaman-halaman yang luas untuk bercocok tanam, sehingga jarak antar satu rumah dengan rumah yang lain itu ada jedanya, tidak terlalu rapat, sehingga disebut pola pemukiman yang menyebar, tersebar. Ada lahan-lahan kosongnya yang membatasi antara rumah yang satu dengan rumah yang lain, tidak seperti di kota yang padat penduduknya. Itu pola. Selain pola pemukiman juga ada pola perairan, pola aliran sungai, ada sungai yang berkelok-kelok dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep aglomerasi, merupakan kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Ada wilayah yang menjadi pusat fenomena, contohnya kota-kota besar seperti Jakarta, di sana sebagai pusat pemerintahan. Kemudian di tempat kita di Kalimantan Selatan, kota besarnya yaitu Banjarmasin, di sana sebagai pusat perdagangan, di mana barang-barang dagangan dari Banjarmasin disebarkan ke wilayah-wilayah lain di Kalimantan Selatan. Mereka, para pedagang, ngambilnya langsung ke Banjarmasin atau pusat perdagangan. Kalau pusat pemerintahan tadi contohnya ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, nah sebagai pusat pemerintahan. Lalu ada juga pusat kegiatan bisnis, pusat kegiatan industri, seperti di tanah laut kegiatan industrinya berpusat di Bati-Bati. Nah, di sana banyak pabrik. Itu aglomerasi, pengelompokan fenomena di suatu wilayah. Kemudian konsep nilai kegunaan, merupakan kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Ada wilayah yang mempunyai nilai kegunaan, contohnya tadi ada gambar Candi Borobudur. Nah, ini bisa kita ambil 2 nilai kegunaan dari Candi Borobudur. Yang pertama sebagai peninggalan situs sejarah, yang kedua sebagai objek wisata. Ada nilai kegunaan yang dapat kita ambil dari suatu tempat. Nah, berikutnya diferensiasi area. Different itu perbedaan, area tadi suatu tempat, yaitu karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Nah, ini contohnya penduduk di sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan. Nah, diferensiasi areanya apa? Nah, perbedaan dengan wilayah atau area yang lain, contohnya di daerah pegunungan, otomatis masyarakatnya juga mata pencahariannya berbeda. Kalau di pegunungan karena tanahnya subur, mereka berprofesi sebagai petani, sedangkan di pantai dekat dengan laut mereka berprofesi sebagai nelayan. Itu mata pencaharian yang berbeda karena kondisi alam di 2 areanya berbeda, di 2 wilayahnya berbeda. Sampai sini dulu materi kita pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan bisa kalian tulis di komentar di bawah. Bapak akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.